Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang fundamental banget, masa depan uang itu sendiri. Kita akan ngebongkar sebuah konsep yang mungkin banget bisa mengubah cara kita semua melihat nilai, berdasarkan obrolan eksklusif dengan salah satu pionir di dunia kripto. Oke, pertanyaannya simpel aja nih. Apa sih sebenarnya stablecoin 2.0 itu? Dan yang lebih penting, kenapa kita semua harus peduli? Karena ini bukan sekedar istilah teknis yang rumit, ini bisa jadi menyangkut isi dompet kita semua di masa depan. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, untuk memahami ini, kita akan dengerin langsung dari visinya Riff Collins, salah satu pendiri Tether. Kita akan mengupas visinya tentang generasi baru mata uang digital yang ia sebut, yaitu tadi, stablecoin 2.0. Nah, ini dia dua pilar utamanya. Pertama, jaminan yang 100% transparan di blockchain. Kedua, imbal hasilnya kembali ke komunitas. Coba deh bayangin, bunga dari uang yang Anda simpan di bank, semuanya balik ke kantong Anda sendiri, bukan malah masuk ke brankas bank. Nah, itulah pergeseran fundamental yang ditawarkan di sini. Oke, sebelum kita melaju lebih jauh, kita semua pasti udah cukup familiar ya dengan model stablecoin 1.0. Contohnya kayak USDT atau USDC. Mereka ini berfungsi, tapi menurut Collins, model ini punya dua masalah besar yang sering kali kita abaikan. Mari kita buat ini jadi super simple. Masalah pertama, jaminannya itu disimpan di mana? Kita nggak bisa lihat langsung, kita cuma bisa percaya sama laporan audit. Masalah kedua, keuntungan yang dihasilkan dari miliaran dolar cadangan itu, kita sebagai pengguna nggak dapat bagian sama sekali. Semuanya masuk ke perusahaan. Terus, solusinya gimana? Nah, disinilah revolusi kecil itu dimulai. Jawabannya adalah stablecoin 2.0 yang dirancang khusus untuk memecahkan dua masalah tadi secara langsung. Coba lihat perbandingan ini deh. Bedanya jelas banget kan? Kita beralih dari sistem yang agak abu-abu dan terpusat menjadi sistem yang sepenuhnya transparan dan benar-benar menguntungkan pengguna. Ini adalah pergeseran dari percaya saja menjadi buktikan sendiri. Mekanismenya ini cerdas banget. Jadi Anda mengunci aset real, misalnya surat utang yang udah dijadikan token digital. Dari situ Anda dapat dua hal. Pertama, stablecoin untuk transaksi sehari-hari. Dan kedua, token imbal hasil yang secara otomatis mengumpulkan semua profit buat Anda. Jadi aset Anda benar-benar bekerja untuk Anda, bukan untuk pihak lain. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Kalau harus milih, orang-orang akan lebih tertarik sama transparansi penuh atau kesempatan buat dapat untung. Apa sih yang sebenarnya paling dicari oleh pasar? Jawaban Collins sangat lugas. Kenapa harus memilih? Model ini memberikan keduanya sekaligus. Inilah sebabnya menurut Collins, pilihan pasar pada akhirnya akan menjadi sangat jelas. Gabungan keduanya terlalu kuat untuk diabaikan. Sekarang, mari kita lihat gambaran besarnya. Banyak yang mungkin mikir kalau regulasi itu musuh bebuyutan kripto. Tapi, gimana kalau pandangan itu ternyata keliru? Menurut Collins, regulasi justru jadi semacam karpet merah bagi para pemain besar. Aturan yang jelas itu ibarat rambu lalu lintas. Dengan adanya aturan, institusi keuangan raksasa jadi lebih berani buat masuk dan bermain di jalan tol stablecoin ini. Dan perubahan ini diprediksi bakal terjadi dengan cepat. Collins memperkirakan dalam setahun ke depan, kita akan lihat stablecoin yang dipatok ke dirham, lalu diikuti oleh mata uang besar lainnya. Jadi, siap-siap, dominasi dolar di dunia stablecoin mungkin akan segera mengalami perombakan besar. Nah, dari sini kita akan melihat sebuah prediksi yang lebih berani lagi tentang takdir akhir dari semua bentuk uang yang kita kenal. Saat ditanya untuk memprediksi masa depan stablecoin di tahun 2026 hanya dengan satu kata, coba tebak, kira-kira kata apa yang ia pilih? Roket, bukan sekedar pertumbuhan, tapi pertumbuhan yang eksplosif. Sebuah kata yang menunjukkan keyakinan mutlak pada adopsi massal yang menurutnya akan segera terjadi. Poin krusialnya begini, pada akhirnya, semua mata uang akan berjalan di atas blockchain. Bagi kita sebagai pengguna, teknologinya mungkin nggak akan terlihat. Yang kita rasakan cuma hasilnya. Transfer uang ke teman di luar negeri akan terasa secepat mengirim pesan, dengan biaya yang nyaris nol. Visi ini membawa kita pada sebuah persimpangan yang sangat penting, pertarungan antara uang digital yang diterbitkan oleh pihak swasta melawan uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral pemerintah atau CBDC, yang satu menawarkan privasi, yang lain menawarkan kontrol. Dan kita tutup kupasan ini dengan sebuah pemikiran. Di dunia di mana teknologi memberi kita pilihan untuk menjaga privasi finansial kita, apakah model uang digital yang diawasi penuh oleh pemerintah masih punya tempat? Ini adalah pertanyaan yang jawabannya akan membentuk masa depan keuangan kita semua. Terima kasih telah menyimak.